Halo semua, welcome back to my YouTube channel Amandio55. Sekarang abis sprint rally kita lagi mau liatin apa mau? Liatin mobil apa ya? Lexus ya. Mau liatin Lexus ke museum angkut, tapi gara-gara gue udah janji nih sama dia nih, gue harus nemenin dia ke Jati Park 2 karena dia mau lihat zoo. Jadi hari ini kita jalan-jalan dulu ke Jati Park 2, nganterin si Emol karena udah janji. And then kita langsung tembak ke museum angkut. Let's go, kita jalan-jalan dulu. Cuy, dadah. Oke, hai dulu. Halo. Belah kiri ya? Apa itu? Ini air. Ini air, airnya belum ada. Mirip kisil loh. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu, Papa? Mana? Apa itu? Wow. Ayo sini. Tuh. Tuh. Namanya siapa mau? Namanya siapa? Iya. Go. Terus kamu udah pesen dong? Oke, sambil nunggu kita mau ke museum angkut, gue sama Emol lagi mau jalan-jalan. Karena kita lagi mau lihat hewan-hewan, kasih makan. Nah, paling yang depan-depan mau gue kerjain kayak ginian. Emol, mana Mol? Hewan Emol? Tuh. Buaya, buaya muara. Iya, lagi tidur buayanya. Kasih lagi. Oh. Wah, Emol. Happy? Ya, happy. Iya, happy. Kamu senang? Iya, senang. Lagi? Gede banget, ya Allah. Takut kan? Buang dulu sampah pada tempatnya biar bersih. Oh, ayo kenceng.
Oke, waktu anak gue udah kelar, waktu dia bermain di zoo tadi di Jatim Park 2, sekarang bapaknya ada di Museum Angkut, tepatnya di Kota Batu, Jawa Timur. Nah, untuk kalian yang pengen lihat mobil-mobil yang rare, yang nggak pernah lihat di jalan raya, ini tempatnya koleksinya banyak banget. Dan dari salah satu koleksinya ada koleksi salah satu mobil balap yang sangat bersejarah untuk dunia drifting. Nah, mobilnya sebenarnya cuma satu dibangun di Asia Tenggara. Mobilnya serupa tapi bukan bentuk yang sama, tapi kita bikin cloningan sesuai dengan yang kita pakai waktu pertandingan terbesar di D1GP. Dan inilah mobilnya. Jadi adalah mobil basicnya adalah Toyota Aristo, atau kita kenal dengan sebutan Lexus GS 300. Nah, kalau GS 300 atau Toyota Aristo yang kita kenal dengan mesin 2JZ, itu depannya sebenarnya bulat. Tapi yang kali ini udah dirubah menjadi Lexus GS 350. Jadi belakangnya tetap Aristo, tapi mobil ini gua rubah untuk menjadi frontnya lebih modern lagi, jadi GS 350 Lexus. Mobilnya sebenarnya basically itu seperti Toyota Supra, kayak dipanjangin sih. Jadi mobilnya panjang, mungkin line up terpanjangnya ini dari Toyota untuk dipakai drifting ini masih Aristo. Kedua baru Chaser, and then Altezza, yang 4 pintu baru Supra. Mobilnya dibangun tahun 2012 dan awalnya ini mobil jalan-jalan, tapi akhirnya kita rubah menjadi mobil drifting. Secara sejarah, mobilnya belum pernah dibangun hampir di Asia Tenggara. Mungkin ini salah satunya mobil yang ada di Asia Tenggara dan ada di Indonesia. Dan kali ini mobilnya ada di Museum Angkut Kota Batu. Awal desainnya mobil ini kita bangun karena kita mau sesuatu yang beda dari yang lain. Biasanya kita lihat banyak Toyota Altezza atau Supra, Nissan Silvia, Ceviro, BMW E36, M46. Tapi saat konsep mobil ini kita bangun, kita ingin mencoba membuktikan kalau mobil ini walaupun wheelbase-nya panjang, mungkin kalau Mercy kita bisa bilang A-Class, tapi bisa gesit untuk dipakai drifting dan full lock, dan mobilnya kita coba untuk se-performance mungkin, se-light mungkin, supaya bisa keep up dengan mobil yang short wheelbase. Saat mobil ini kita masih pakai aktif-aktifnya di dunia drifting, kita pakai mesin 2JZ GTE 3000cc, HP sekitar mungkin 400-an, dan struktur dari mobil ini hampir tidak berubah dari awalnya GS 300 atau Toyota Aristo yang masih pakai baseline-nya 2JZ. Yang kita rubah cuman gearbox, kita pakai VS 160 bekas Toyota Supra, gardannya masih pakai Aristo. Yang membuat mobil ini spesial dari strukturnya adalah satu, roll bar-nya spesial karena roll bar-nya chromoli. Kedua, kaki dari mobil ini mungkin adalah kaki paling mahal yang pernah kita bikin. Kakinya pakai IKEA Formula khusus untuk Toyota Aristo, didesain untuk Toyota Aristo. Tetapi dari spek standar IKEA Formula ini lebih lebar, width-nya, lebar kakinya lebih lebar dari yang ada di market. Jadi benar-benar waktu kita ke Jepang di D1GP, kita ketemu dengan IKEA Formula untuk mendesain mobil yang panjang ini supaya tidak terlalu berat saat switching, dan mobilnya punya karakter yang seperti cepat kayak Nissan Silvia. Dan ini adalah hasil dari IKEA Formula saat kita order. Jadi selain parts yang dipasang kaki tadi yang kita udah ceritain, mobil yang ini agak spesial dikit nih. Mobilnya sebenarnya dari sasis itu udah full reinforce semua, dan suspensi juga udah pakai DG5, dan udah pasti ini kayak mobil apa ya, bisa gue bilang mobil spek zaman dulu yang basic banget, kaki IKEA Formula, shock DG5. Dan di Jepang pun banyak yang pakai spek seperti ini, setup seperti ini, kayak itu udah kayak kombonya mereka lah. Nah, sekarang mesinnya nggak ada, tapi kalau bisa dilihat semuanya di sini udah full welded semua. Mulai dari sasis, di shock tower udah di welded dengan spot welded. Jadi gunanya itu untuk lebih rigid lagi mobilnya. Karena mobil ini kan panjang kan, jadi kita mau mobil itu rigid supaya belok-belok transisinya itu cepat. Suspensi di G5 ini khusus untuk cuman di Toyota Aristo doang. Jadi kita nggak bisa pakai suspensi ini di mobil-mobil kayak Altezza atau Supra karena suspensi udah beda sendiri. Dan mobil ini ruangannya besar banget, jadi ketika masukin 2JZ, nah ini udah banyak banget yang bisa kita pakai
kayak turbo besar atau intake yang besar dan masih punya space yang banyak. Karena mobilnya panjang dan weight distribution juga harus bagus, jadi otomatis radiator harus pindah ke belakang. Dan jadi mobilnya karena punya space yang banyak banget, so kita bisa taruh radiator di belakang without no worries. Nih. Sekarang nggak ada radiatornya, cuman dulu ada radiatornya. Jadi kalau bisa dilihat di sini udah bolongnya udah gede banget, dan di sini harusnya ada radiator plus tangkinya ada di tengah dulu. Dan kenapa kita taruh belakang? Karena kita mau mobil ini walaupun besar, kalau kita taruh semua di depan, takutnya saat mobil itu ada power, yang belakang nggak ada traksi. Jadi secara konsep simpelnya, mobil taruh radiator belakang supaya mobilnya juga ada traksi dan nggak terlalu liar. Jadi kita bolongin semua di sini, plus di bagasi juga dibolongin, jadi anginnya keluar ke atas. Jadi udah nggak ada hambatan lagi dari angin, nggak ada ngumpul di dalam, anginnya bisa keluar dari atas, dan di bawah juga bisa lewat dari bawah. Jadi ini salah satu basic design untuk mobil drifting pada zaman itu. Ya, zaman sekarang juga masih sih, cuman untuk mobil panjang begini, mobilnya cukup perform. Jadi mobil Toyota Aristo ini memang didesain bukan untuk buat motorsport, sebenarnya ini didesain untuk sport luxurious sedan, yang very big sedan. Tapi Jepang itu memang pintar sih, mereka bisa bikin mobil yang nyaman tapi mesinnya sama dengan Toyota Supra. Jadi nggak ada bedanya JZ-nya Supra dengan JZ Aristo. Jadi secara desain mobilnya gede banget. Roll bar kita bikin sebisa mungkin, nggak terlalu kompleks, very simple banget roll barnya. Dan ini di sini ada hampir 3 atau 4 ukuran roll bar yang berbeda dari pilar A, B, sama C. Yang gawang pasti lebih besar. Dan karena mobil ini kan besar banget, dan gimana ya, mobil itu kelewat nyaman gitu buat dipakai drifting. Dan banyak banget space ini yang masih bisa dipakai gitu, untuk kayak kursi bisa kita pakai lebih lebar atau yang lebih comfortable, dan masih bisa mungkin pakai yang ada kupingnya gitu. Tapi secara desain struktur roll barnya juga dibuat sesimpel mungkin supaya visual dari pandangan kita saat drifting itu juga luas gitu. Plus mobilnya masih ada sunroof ya. Jadi emang basic dari Aristo ini ada sunroof. Waktu itu gua nggak tutup sunroofnya, tapi kita ganti dengan polikarbonat. Pintu yang belakang ini juga fiber karena kita mau weight reduction. Terus kalau bisa dilihat dari sasisnya juga, sebagian ini yang platform bawahnya juga udah di welded gitu. Karena kita mau yang depan udah rigid, yang belakang rigid, dan yang tengah juga harus rigid. Karena juga mengingat mobil ini juga bukan mobil yang tua juga, mobil udah hampir 20 tahunan. Jadi biar kita bisa pakai panjang, otomatis kita harus menguatkan struktur dari shell-nya. Jadi Toyota Aristo itu bodi kita sangat terbatas sekali, terutama untuk over fender. Jadi kalau Nissan atau mobil lain mungkin udah ada kitnya karena didesain untuk drifting. Jadi salah satu yang kita akalin adalah kita harus pasang over fender ini, karena belakangnya kita tambah adaptor 2 cm 3 cm lebih lebar. Kita mau mobilnya agak lebih kotak lagi. Pintu udah pasti fiber, kaca polikarbonat, tapi sesuai regulasi pintu depan harus standar. Jadi kita keep it stock, kaca juga kita masih pakai standar. Nah, yang unik dari mobil ini adalah sebenarnya depannya mengkonvert GS 300 ke GS 3,5. Jadi secara pemikiran simpelnya adalah kita beli semuanya front nose-nya GS30, yang kali ini kita pakai final connection, front fender, bumper, dan hood. Ini semua punya GS350, dan yang paling susah adalah kita harus cari lampunya nih. Ini lampunya nggak ada dijual di Indonesia, jadi emang kita harus import lampunya. Jadi kalau misalnya lagi tandem itu kita harus bener-bener hati-hati banget nih nyetir mobil ini, karena ketika lampunya kena, wah itu udah susah, nyarinya agak lumayan susah. So, idenya adalah untuk membentuk mobil yang panjang ini lebih agresif lagi. Karena bentuk JS300 itu aslinya cuma lampu bulat doang di depan. Nah, karena gue mau mobilnya lebih agresif, so pilihan paling make sense dan yang punya fender lebar ini cuma GS350. Jadi mobilnya kalau dilihat belakangnya Aristo, tapi depannya lebih modern lagi, lebih galak lagi, GS350 Lexus. Jadi saat ini mobilnya udah penghuni tetap di Museum Angkut. Nah itu juga karena kita mau ngasih tahu kalau para pengunjung Museum Angkut juga Indonesia punya histori mobil balap yang juga punya cukup record yang bagus dan yang banyak juga terutama di dunia drifting.
Salah satunya adalah mobil gue yang ini sebenarnya adalah mobil cloningan dari Toyota Chaser yang gue pakai di 1GP tahun 2013 yang akhirnya kebakar, dan itulah yang menjadi historical moment selama mungkin lumayan tidak bisa diulangin lagi kejadian itu. Jadi di 1GP 2013 adalah top-topnya Indonesia punya karir di drifting yang sangat lumayan bagus, karena kita sempat 3 besar di D1GP dan menjadi satu-satunya Indonesia dan non-Jepang yang pernah masuk ke top 3 di D1GP. Sekarang mobilnya udah ada di museum angkut dan udah hampir 1 tahun lebih kita taruh di museum angkut. Dan itu juga karena historical moment yang cukup besar dan itu cukup berarti untuk di dunia motorsport Indonesia. Semenjak mobil itu menjadi salah satu ikonik, makanya itu kita menaruhkan mobil ini di Museum Angkut Kota Batu, Jawa Timur.